Pertama kita buka Workwith, kita pilih Arduino, kita pakai Arduino Uno. Pertama kali kita buat lampu LED dulu. Nanti saya contohkan cuman satu lampu LED aja ya, yang enggak terlalu banyak. Lampu LED katoda di kutub negatif, anoda di kutub positif. Misalkan di pin 2 sini saya letakkan. Ingat pesan mama, ada 3 bagian. Bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Ingat ya. Ya nggak boleh lupa ini. Arduino. Loh. Oke. Ketika kita membuat atau menambahkan sebuah perangkat atau komponen di Arduino, pasti 3 bagian ini kita isi. Bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Bagian atas kita kenalkan, define lampu LED di posisi pin berapa? Pin 2. Kemudian LED kita atur sebagai input atau output. Pin mode LED itu sebagai output. Kemudian di bagian void loop kita ujinya langsung aja buat LED kedip, digital write. LED kita nyalakan dengan perintah high selama 300 milisecond. Nah, kemudian kita matikan juga selama 300 milisecond. Matikannya perintahnya low. Seperti ini. 1, 2, 3, 4. 4 baris untuk menyalakan LED berkedip. Kita simulasikan di sini. Nah, LED-nya kedip-kedip. Sudah berhasil untuk membuat LED itu berkedip. Sekarang kita mau tambahkan tombol. Sebuah tombol. Satu tombol dulu. Kita fungsikan untuk menyalakan dan mematikan. Jadi kalau kita tekan, nanti tekan tombolnya, lampu LED-nya akan menyala. Kalau kita lepaskan, maka LED-nya akan padam. Tombol saya letakkan di pin 3. Warnanya saya rubah. Seperti ini misalkan. Oke. Kita tambahkan tombol, berarti 3 bagian harus kita tambahkan juga di sini. Define, kita kenalkan. Tombol. Tombol 1 di pin 3. Caranya mau 2 tombol nih. Tombol sebagai input atau output. Tombol 1 input. Pull up. Jangan lupa di pull up. Logikanya awalnya biar 1. Begitu ditekan, maka akan terhubung ke GND. Jadi logikanya akan berubah menjadi 0. Begitu dilepas, dia akan logikanya 1 lagi. Perintahnya apa? If. If itu apa? Jika. Karena? Because. Lupa udah. Digital read, kita membaca tombol. Yang kita baca tombol 1. Sama dengan low, ditekan. Jika tombol 1 ditekan, maka kurang buka nih. Maka mau ngapain makanya nih? Maka lampunya akan menyala. Jika tidak, else. Mau ngapain kalau nggak ditekan? Lampunya padam. Jika ditekan menyala, jika dilepaskan padam. Oke. Kita uji programnya, apakah sesuai dengan harapan kita. Saya tekan tombolnya, lampunya menyala. Saya lepaskan, padam. Oke. Menyala, lepaskan, padam. Dia nggak langsung dieksekusi karena ada delay. Kalau pengen langsung, delaynya dihilangin, nanti dia lebih cepat responnya. Nah, menyala, padam. Menyala, padam. Oke. Sekarang kita mau 2 tombol. Tombol 1 untuk menyalakan, tombol 2 untuk mematikan.
Kalau kita pakai 2 tombol, kita tambahkan dulu tombol di sini. Tombolnya saya buat warna yang lain, saya warna kuning. Yap. Oke. Kaki yang satu lagi ke pin, misalkan di pin 4. Pin 4. Ingat pesan mama, apa itu pesan mama? Define, kita deklarasikan dulu. Begitu ada penambahan, bagian atas, tengah dan bawah kita tambahkan. Tombol 2 di pin 4. Di bagian tengahnya atau di bagian setupnya, tombol 2 juga input to up. Kemudian di bagian sini, jika tombol 1 untuk menyalakan, else if kondisi yang lain berarti ya. Digital read untuk baca tombol yang kedua itu ditekan, maka padam. Delay-nya nggak usah. Jadi tombol 1 fungsinya untuk menyalakan, tombol 2 untuk mematikan. Tombol yang pertama untuk menyalakan, saya tekan-tekan lagi, saya lepaskan juga tetap nyala. Tombol 2 saya tekan untuk mematikan, sesuai dengan yang di sini. Tombol 1 maka LED high, tombol 2 LED-nya low. Kemudian ada fungsi untuk perulangan, kita menggunakan for. Nah, maunya kita tekan tombol 1, dia akan berkedip 10 kali, tombol 2 misalkan 5 kali. Nah, gimana caranya? Nah, untuk membuat LED berkedip menggunakan perulangannya, menggunakan for. For integer i mulai dari 0, i kurang dari 10, i plus plus. Nah, itu artinya nanti perulangan ini akan dilakukan sebanyak 10 kali. Hitungnya mulai dari 0. LED kedip tadi apa? LED high, delay, kemudian low juga dikasih delay. Nah, ini berkedip, program LED kedip. Karena diulang-ulang sampai 10 kali, nanti maka akan berulang. Ini untuk tombol 1 dulu. Jika tombol 1 ditekan, maka akan berkedip sebanyak 10 kali. Kalau sudah 10 kali nanti akan selesai. Kalau tombol 2 ini untuk mematikan. Jadi kalau kondisinya udah mati, walaupun kita tekan ya dia tetap mati yang tombol 2 nanti. Nah, tombol 2 nggak ada pengaruhnya. Karena tombol 2 kita buat juga dia kedip-kedip, tapi 5 kali. 5 kali ini kita rubah jam jadi 5. Ya. Hawanya dingin ya ini, kamar mandi semua. Tombol yang kedua kedipnya 5 kali harusnya. Oke, tombol yang pertama 10 kali. Nah, untuk tombol LED, fungsi if, fungsi for sudah bisa. Kemudian kita tambahkan LCD. LCD. Di sini kita menggunakan LCD yang I2C. Nah, ini kita hubungkan ground juga ke ground. Misalkan pakai yang bawah juga boleh. GND pakai GND-nya yang sini juga boleh, langsung ke sini. Yang penting dia masih terhubung. VCC ke bawah. Jangan lupa ya, VCC 5 volt. Nanti kalau 3,3 volt LCD nggak nyala. Nyala tapi tulisannya nggak nampak. SCL-nya ke A5. Oke. Oke, untuk penyambungannya sudah. Sekarang kita buat programnya. Nah, kalau untuk LCD kita memerlukan library. Untuk yang bagian atas kita tambahkan include liquid
kristal I2C.H, I-nya besar ya. Kemudian liquid kristal I2C LCD 0x27, ini udah ketahuan pabriknya, I2C addressnya 16,2 LCD yang kita gunakan, karena ada juga LCD yang 20x4. Kalau kita lihat di sini, ada yang 20x4. Kita pakai yang 16x2. Kemudian di bagian point setup, LCD backlight. Kemudian LCD init. Ini yang wajib nih. 3 ini wajib diisi duluan. Di bagian setupnya LCD backlight, LCD init. Kemudian untuk menuliskannya LCD set cursor. Kemudian LCD print, apa yang mau kita tuliskan? Robotik Askia, misalkan tulisannya seperti ini. Sekarang kita simulasikan. Harusnya nanti sudah muncul tulisan Robotik Askia. Oke, yang terakhir kita mau menampilkan loopingnya sudah berapa kali di bagian looping for. Terakhir materinya sampai itu ya. Jadi untuk menampilkan sebuah variabel nilainya itu, karena kita mau menampilkan nilai i, berarti kita letakkan di dalam for ini. Di baris yang kedua, berarti LCD set cursor 0,1. LCD print, misalkan nilai i sama dengan, itu tulisannya dulu karena pakai tanda kutip ya. Kemudian untuk menampilkan nilainya, LCD print langsung i, nilai i-nya. Jadi ini kata-kata, kalau ini nilai tanpa kata tanda kutip ya. Kalau ada tanda kutip berarti ini langsung dituliskan aja seperti ini. Kalau tanpa tanda kutip berarti dia nilai dari i. Nilainya nanti harusnya mulai dari 0 sampai dengan kurang dari 10. Akan ditampilkan di baris yang kedua. Kita uji. Jadi ketika saya tekan tombol yang pertama, baru dia nanti akan memproses menghitung atau kedip-kedip lampunya dan menampilkan nilai kedipnya udah berapa kali. Tampilkan di sini nilainya. Nilai dari i itu. Kalau kedip 10 kali berarti nilainya sampai 9 aja karena ngitungnya dari 0. Oke, yang kemarin sampai di situ. Untuk yang kedua sama ya. Ini boleh letakkan di bawah sini, juga boleh di atas. Kalau di atas nanti langsung tampil. Kalau tadi kan ada jedanya dulu karena dia nunggu proses kedipnya dulu. Untuk yang kedua juga gitu. Kita tampilkan nilai i. Kalau tombol yang kedua saya tes juga. Tombol kedua harusnya cuma 5 kali aja. Nah, oke ya. Ini udah bisa. Silahkan itu dicoba.